Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 60. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan jaringan irigasi? A. Kegiatan pengelolaan jaringan irigasi meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi maupun di daerah irigasi perdesaan. B. Kegiatan pemeliharaan irigasi primer. C. Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder. Atau D. Kegiatan pembuatan jaringan irigasi tersier. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Kegiatan pengelolaan jaringan irigasi meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi maupun di daerah irigasi perdesaan. Itu adalah pengertian dari pengelolaan jaringan irigasi. Oke, lanjut ya teman-teman. Soal berikutnya nomor 2. Apa yang dimaksud dengan dam parit? A. Bangunan konservasi air berupa tanggul. B. Kegiatan pembuatan jaringan irigasi primer. C. Bangunan konservasi air berupa bendungan kecil yang dapat menahan air. Atau D. Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, bangunan konservasi air berupa bendungan kecil yang dapat menahan air. Itu adalah pengertian dari dam parit. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 3. Kumpulan petani pengguna air di Bali disebut A. Mitra Chai, B. Dharma Tirta, C. Subak, atau D. Tuo Banda. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A. Mitra Chai, itu adalah nama petani pengguna air di daerah Jawa Barat, jadi bukan ya. Untuk B. Dharma Tirta, itu ada di Jawa Tengah, jadi juga bukan. Untuk D. Tuo Banda, itu ada di Sumatera Barat, jadi juga bukan. Nah, untuk C. Subak, ini ada di Bali. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah yang C ya teman-teman, Subak. Oke, teman-teman pasti sudah tahu ya. Lanjut soal berikutnya nomor 4. Bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuknya air sesuai kebutuhan disebut A. Pintu masuk, B. Pintu air, C. Pintu utama, atau D. Pintu penjaga air. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, pintu air. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 5. Undang-undang yang mengatur sumber daya air adalah A. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, B. Undang-Undang nomor 41 tahun 2009, C. Undang-Undang nomor 7 tahun 2004, atau D. Undang-Undang nomor 16 tahun 2006.
Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 itu mengatur tentang sumber daya air. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya, nomor 6. Apa yang dimaksud dengan sumber daya air? A. Air, B. Sumber air, C. Daya air, atau D. Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, pasal 1, sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 adalah yang D ya teman-teman. Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 7. Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Itu adalah pengertian dari A. Wilayah sungai, B. Cekungan air tanah, C. Sumber air, atau di daerah aliran sungai. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, pasal 1, daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 7 adalah yang D ya teman-teman, daerah aliran sungai. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 8. Hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan disebut A. Hak pakai air, B. Hak guna pakai air, C. Hak guna usaha air, atau D. Hak guna air. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, pasal 1, hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 adalah yang D ya teman-teman, hak guna air. Oke, untuk B, hak guna pakai air, itu adalah hak untuk memperoleh dan memakai air ya. Kalau C, hak guna usaha air, itu adalah hak untuk memperoleh dan atau mengusahakan air. Oke, lanjut ya teman-teman. Soal berikutnya, nomor 9. Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kecuali A. Keseimbangan, B. Kelestarian, C. Keadilan, atau D. Kejujuran. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, pasal 3, sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Jadi yang bukan adalah yang D ya teman-teman, kejujuran. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 10.
Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, C. Pemerintah provinsi, atau D. Perkumpulan petani pemakai air. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 41 Ayat 3, pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 adalah yang D ya teman-teman, perkumpulan petani pemakai air atau P3A ya. Itu memiliki tanggung jawab irigasi tersier. Kalau irigasi sekunder itu tanggung jawabnya pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Kalau irigasi primer itu tanggung jawab pemerintah pusat. Oke, sudah paham ya teman-teman? Sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.